Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas pembahasan soal-soal high order thinking scale. Topik pembahasan kita ini sebenarnya adalah berkaitan tentang hukum kekekalan momentum, tetapi kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan gerak pusat massa. Adapun salah satu contoh yang berkaitan tentang gerak pusat massa adalah orang yang berjalan di atas perahu yang bergerak. Baik, kita langsung saja melihat soalnya. Soalnya saya sudah ketik pada lembar ini. Dalam soal ini ada seseorang yang massanya 80 kg berdiri di bagian belakang kapal es yang bermassa 400 kg. Kapal sedang bergerak dengan laju 4,0 meter per second di atas es tanpa gesekan. Lalu orang tersebut berpindah. Jadi anggaplah pada saat T sama dengan 0, orang tersebut berpindah ke depan kapal dengan laju 2,0 meter per second terhadap kapal. Jadi lajunya adalah 2,0 meter per second terhadap kapal. Jika panjang kapal 18 meter, berapa jauh kapal berpindah di atas es selama orang tersebut berjalan? Jadi pertanyaannya, berapa jauh kapal tersebut berpindah selama orang tersebut berjalan di atas kapal dari belakang menuju ke depan. Baik, saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita menyimak soal ini kan seolah-olah seperti sebuah gerak momentum, tetapi perlu kita membedakan antara misalkan ada seseorang yang berdiri di atas buritan sebuah kapal yang lagi diam, terus dia meloncat, ya, Nah, akibat karena loncatan ini maka perahu akan bergerak. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Tetapi kondisi soal ini tidaklah demikian. Nah, dalam soal ini yang diceritakan adalah orang tersebut berjalan di atas kapal yang sedang berjalan, tapi tidak melompat. Nah, tentu akan ada perubahan-perubahan jarak yang ditempuh oleh kapal dari yang sesungguhnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini maka kita menggunakan pendekatan pusat massa. Baik, saya langsung saja masuk ke solusinya. Jadi anggaplah saya buat dulu sketsanya. Ini ada sebuah kapal. Nah, lebarnya ini panjangnya ini adalah 18 meter. Ya. Dimana kita ketahui bahwa massa kapal itu adalah 400 kilogram, ya. Kemudian massa orang itu adalah 80 kilogram. Nah, untuk menyelesaikan soal ini maka kita menggunakan gerak pusat massa. Nah, perlu saya jelaskan bahwa ada yang disebut dengan pusat massa, ada yang disebut dengan kecepatan pusat massa, dan ada yang kita sebut dengan percepatan pusat massa. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba dengan menggunakan pusat massa. Jadi terlebih dahulu kita akan menentukan bahwa orang ini berdiri anggaplah di sumbu X, ya. Anggaplah di sumbu X, ya. Tepat di X sama dengan 0. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Maka kita ingin mencari pusat massa dari sistem orang dan kapal tersebut. Nah, tentu kita gunakan rumus bahwa X
XCM-nya itu adalah kita cari dulu jarak pusat massa orang terhadap sumbu X kali W orang ditambah X kapal ya, dikali dengan W kapal. Oke. Nah, per W orang tambah W kapal. Karena W0 adalah tak lain adalah mg, maka bisa kita gunakan pakai satuan massa saja. Sehingga kita bisa tuliskan, karena X0 sama dengan 0, ya berarti kita tulis 0. Oke. XK-nya itu adalah 9 cm. Jadi pas di tengah-tengah perahu itu adalah 9. Kemudian WK beratnya itu adalah tentu 400 kali 10. Karena di bawah juga adalah berat massa, tentu 400 kali per G, tidak usah kita gunakan G-nya, langsung saja kita gunakan massanya sama dengan 400 dibagi 80 ditambah 400, sehingga ini sama dengan 3000 ya, 3600 dibagi 480. Nah, 3600 dibagi 480 itu sudah dihitung, itu sama dengan 7,5 cm. Jadi pusat massa sistem yang bergerak ini dari sistem dalam keadaan kondisi T sama dengan 0 itu adalah 7,5 cm. Oke. Jadi selama orang tersebut bergerak, maka pusat massanya itu juga yang akan melakukan pergerakan. Lamanya waktu yang dibutuhkan orang untuk sampai dari ujung dari belakang ke depan itu bisa kita tentukan ya. Jadi patokan tentang waktu yang digunakan adalah waktu orang yang bergerak dari depan, dari belakang menuju ke depan, yaitu dengan kecepatan awal sama dengan kecepatan 2,0. Jarak yang ditempuh adalah 18 meter. Jadi bisa kita gunakan bahwa waktu yang dibutuhkan pusat massa bergerak adalah ya sama dengan waktu yang dibutuhkan T orang ya menempuh jarak 18 meter dibagi dengan 2 meter per second, itu tak lain adalah 9 detik. Jadi pusat massa ini bergerak selama 9 detik. Oke. Nah, secara keseluruhan karena orang ini berada di atas kapal, maka kecepatan CM itu sama dengan kecepatan kapal sama dengan 4,0 meter per second, sehingga jarak yang ditempuh oleh pusat massa, katakanlah DCM ya, pusat massa, center of mass, itu sama dengan VCM sama dengan VK dikali dengan TO. Jadi sehingga ini sama dengan berapa? VCM-nya sama dengan 4. Itu sama dengan 4. Nah, dikali dengan 9 sama dengan 36 meter. Nah, bagaimana menggambarkan 36 meter ini? Supaya kita ingin menentukan berapa jauh kapal berpindah di atas es. Nah, oke. Setelah kita memperoleh data-data yang seperti ini, maka itu dengan mudah kita bisa tentukan. Jadi katakanlah ini adalah, saya buat saja seperti kayak ini. Nah, ini adalah CM ya. Kemudian ini berpindah
ke sini, maka setelah orang itu berada di depan, maka CM-nya tidak lagi di sini tapi berpindah lagi di sini, CM ya. Nah, ini panjangnya ini sama dengan 7,5 cm ya. Ini juga panjangnya ini adalah 7,5 cm. Nah, ini DPM yaitu atau DCM sama dengan 36 meter ya. Padahal yang mau dihitung adalah jarak perpindahan kapal ini adalah D. Jadi D yang kita mau hitung, panjangnya ini sama dengan 18 meter. Oke. Dengan demikian kita bisa menentukan jauhnya kapal berpindah di atas es itu adalah ya D ya. Jadi D sama dengan tentu kita katakan bahwa kita jumlahkan dulu secara keseluruhan, yaitu DCM ya, DCM. Nah, ini dijumlahkan dulu ditambah 2 kali ini 7,5 cm. Jadi ini adalah panjang keseluruhan ya, dikurang dengan 18 meter. Ini bukan cm ya, sorry, 7,5 meter, ini adalah 7,5 meter ya. Jadi sekali lagi ini bukan 7,5 cm ini ya, tetapi 7,5 meter karena dalam satuan meter. Jadi sorry, 18 ya, dalam satuan meter. Berarti DCM-nya berapa? Sama dengan 36. Ini 2 kali 7,5 adalah 15 dikurang 18. Jadi 15 kurang 18 kurang 3 berarti hasilnya sama dengan 33 meter. Dengan demikian dapat kita tentukan bahwa jauhnya kapal berpindah di atas es selama orang tersebut berjalan adalah sejauh 33 meter. Nah, itu dengan menggunakan pusat massa jarak. Nah, sekarang soal ini juga dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep kecepatan pusat massa. Oke, bagaimana bentuknya kecepatan pusat massa? Saya akan tunjukkan seperti berikut ini. Nah, kita lihat cara kedua. Ini katakanlah ini ada kapal, kecepatan kapal sama dengan 4 meter per second. Ini ada kecepatan orang 2 meter per second ya. Jadi kecepatan kapal 4 meter per second dan kecepatan orang adalah 2 meter per second. Nah, yang kita harus cari adalah konsep VCM itu adalah V orang dikali massa orang ditambah V kapal dikali massa kapal sama dengan M0 ditambah MK ya. Nah, V0 nya itu karena arahnya ke depan searah dengan, maka ini sama dengan 2. M0 nya sama dengan berapa? Sama dengan 80 tadi ditambah V kapal 4 kali 400 dibagi 80 ditambah 400. Nah, sehingga kalau kita selesaikan ini dalam satuan nanti dalam satuan meter per second ya. 2 kali 80 160 ditambah ini 1600, ini sama dengan 480. Nah, kita coba selesaikan ini. Berarti nolnya bisa hilang ya. Jadi tinggal 16 ditambah 160 bagi 48. Kalau di masing-masing di atas dibagi 16, di bawah juga dibagi 16, maka hasilnya ini dapat, jadi VCM hasilnya ini dapat berapa? Dapat 1
Ini dibagi 16 dapat 10, yang dibawa dibagi 16 dapat 3. Jadi kecepatan PCM itu adalah 11/3 meter per second ini. Nah, dengan demikian kita bisa tahu berapa perpindahan kapal itu adalah D sama dengan VCM dikali T orang tadi. T orang tadi yang kita dapatkan sama dengan 9 detik ya, 9 detik. Dengan demikian 11 dibagi 3 kali 9. Nah, ini 3 hasilnya sama dengan 33 meter. Jadi sama yang kita dapatkan dengan cara menggunakan XCM, pusat massa untuk kedudukan atau posisi, dengan pusat massa kecepatan. Jadi sekali lagi ada 3 jenis pusat massa, ada pusat massa yang menyatakan kedudukan, ada pusat massa yang menyatakan kecepatan, dan ada juga pusat massa yang menyatakan percepatan. Nanti ke depan akan kita lihat beberapa kasus-kasus yang berkaitan tentang pergerakan pusat massa tersebut. Jadi sekali lagi, konsep pusat massa baik kedudukan maupun kecepatan maupun percepatan itu terjadi apabila ada 2 gerakan benda yang sifatnya bergerak relatif antara satu dengan yang lain. Baik saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang pembahasan soal-soal high order thinking skill, khususnya yang berkaitan tentang gerak pusat massa. Dan salah satu contoh kasusnya adalah ada orang yang berjalan di atas kapal ataupun perahu yang bergerak. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman dan wawasan yang cukup tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan tentang momentum, berkaitan gerak pusat massa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.